ke-32, Gisela Anastasia mendapat kejutan balasan dari kekasih tercinta Rino Soedarjo. Menariknya, jika di saat ulang tahun Rino, Gisel tampak anggun mengenakan kemeja putih saat memberi surprise, lain halnya dengan Rino. Pengusaha muda itu tampak mengenakan pakaian olahraga dengan corak polkadot warna-warni. Bisa dibilang pakaian yang dikenakan Rino lebih mirip dengan dancer-dancer tahun 80-an ketimbang pakaian olahraga lengkap dengan headband berwarna pink. Melihat pakaian nyeleneh sang kekasih, Gisel yang ditutup matanya hingga sampai bertemu dengan Rino yang sudah menunggu di atas dengan sebuket bunga spesial tampak tertawa geli. Rino kena DBD ya, bental-bental ya say, lo pakai nih, pakai. Ini dia Rino Soedarjo, luar biasa calon pengantin. Oh my God, demi cinta ya Syai. Oh my good Lord. Oh my God. Tunggu. Kok banyak kali kaki orang ngomong ini? Kok banyak kali kaki manusia? Udah. Berharap akan kembali sayang. Enggak ada, udah semuanya, udah yang paling baik. Punya kalian semua, orang-orang yang benar-benar sayang sama aku, peduli dan selalu mau kasih aku yang paling baik. Aku pikir kamu nggak peduli. Ya ampun, berdosa sama Tuhan. Buruk sangka, uzon Anda. Birthday Gisel. Dipakein baju gini. Udah Dimas. Udah aku disurprisein sama teman-teman tadi. Sebenarnya udah pesen jangan disurprisein aneh-aneh kan. Kayaknya cuma 32 juga gitu, bukan ulang tahun yang genep-genep gitu maksudnya kan. Masa tiap tahun mau disurprisein mulu. Kesian. Cuman ternyata mereka mah tetep aja, makanya seneng. Kayak aku itu emang udah janjian birthday pilates sama anak-anak. Janjian. Tahu-tahu pas udah selesai mandi, lagi di ruang mandi kan jarang-jarang pada mandi di situ. Biasanya kan pada mandi rumah masing-masing. Bilangnya aku mau ajak brunch, jadi mereka mandi di situ. Kok pada yang satu ini nggak kelar-kelar siap-siapnya. Ternyata pas aku udah selesai, pantesan sampai dicatokin sama Vivi kayak biar cepet gitu. Udah ya, terus aku ditutup matanya. Terus aku panik udah pakai baju sama mereka digantingin bajuku. Sebel. Ya, pakai baju apa ini? Pas dicium bau baru, bau kayak bajunya tadi tuh kayak bau dari bajunya tuh kayak baju dari e-commerce belum dicuci kan, sebel. Jadi udah kelihatan ya udah pakein stocking tebel, kaos kaki lagi, celana lagi, atasan lagi. Gila kok ini apa warnanya kan. Terus habis itu dia bilang pada gini, nanti kita naik mobil siapa nih gitu. Ini mau kemana? Aku malu banget keluar dari situ pakai baju warna-warni gitu, kacau. Lucu ya, setiap tahun tuh bisa beda-beda gitu. Mereka tuh idenya nggak habis-habis gitu. Terus mereka berhasil pakein Rino baju polkadot. Aneh banget. Nanti kalau ada lihat nggak sih di Instagram, aku sih belum lihat sama sekali. 32 tahun, sebenarnya kalau mau dipikir-pikir, sebenarnya kayak seperti ulang tahun biasa aja. Tapi kan setiap waktu yang dikasih, setiap hari yang dikasih, hari yang baru itu berkah ya, berkat lah gitu. Jadi apalagi bisa nyampe di usia yang baru. Kalau dulu aku orangnya paling pasti ulang tahun, ya udahlah ulang tahun aja gitu. Kayak malu untuk celebrate hidup juga karena kayak mungkin belum melakukan yang paling baik gitu. Jadi kayak masih banyak merasa kurang. Dari Gempi kalau dia biasa, dia kan si paling heboh ulang tahun. Jadi dari pagi udah ngasih kue ada gambar mukanya sama temen-temennya. Semua yang terbaik, Koi jadi semakin dewasa,
tambah sayang semuanya, tambah sayang Amin. sama teman, keluarga. Amin. Pokoknya jadi pribadi yang lebih baik. Amin. And all the best and happiness for sure. Yes. Happy birthday buat Happy Gisel. birthday, Gisel. Tuhan berkati ya, Sel. God bless you. Rino sepertinya malu mengenakan pakaian tersebut. Namun, demi memberikan kejutan untuk kekasih hati, mau tak mau, suka atau tidak suka, ia harus berpakaian seperti itu. 32 tahun menjadi season baru dalam kehidupan Gisel. Di hari jadinya ini, ia dikelilingi orang-orang terkasih, khususnya Rino, yang kini menjadi pelipur lara Gisel setelah putus dari Wijaya Saputra alias Wijin. Meski baru mencecap manisnya pacaran, namun Rino tahu betul kesukaan Gisel. Rino memberikan pakaian khusus berwarna putih kepada Gisel lantaran kekasihnya itu penyuka warna putih. Kalau Rino udah dikasih tadi. Dia tahu aku suka pakai baju putih, jadi tadi dibeli baju putih banyak gitu. Dasar laki ya, kenapa banyak banget? Ya, soalnya kamu suka banget pakai baju putih katanya. Ya udah, iya ini baju putih, pinter juga dia. Tuh, Papa Ding juga ngucapin. Di Instagram belum lihat lagi, tadi telepon. Nanya mau kado apa? Mau, apa aja mau. Ya nanti ya katanya gitu. Setiap ulang tahun pasti spesial kan, kayak aku bilang tadi. Plus lagi tahun ini ditambah lagi memang ada kayak ada apa ya? Mungkin ada musim baru, ada season baru yang di hidup aku gitu. Jadi pastinya semuanya nggak cuma aku, tapi sama teman-teman semua, sama keluarga. We're so excited dengan musim ini gitu. Jadi seru sih, tadi sih kelihatan banget gitu semuanya bener-bener sukacita gitu, celebrate kebaikan Tuhan dalam kehidupan aku di 32 tahun ini. Gisel memang sepertinya lebih cepat move on ketimbang para mantan-mantannya. Setelah putus dari Wijin, kini Gisel telah menemukan kembali belahan jiwa baru. Sejatinya Gisel juga berharap ketika menjalin kasih dengan seorang pria bakal berakhir di altar pernikahan. Namun jodoh hanya Tuhan yang tahu. Pun dengan Rino, kekasih yang baru dipublishnya ini, ia tak pernah menyangka bisa bertemu dengan Rino. Apalagi Rino merupakan pelaku bisnis yang bisa dibilang jarang sekali bersentuhan dengan selebriti tanah air. Lantas benarkah Rino merupakan pria yang selama ini Gisel cari di setiap doa-doanya? Pertama kali tuh kenalnya nggak sengaja. Pertama kali tuh kenalnya nggak sengaja sih. Ada satu event yang aku datang ke eventnya Mama Gigi. Terus dia juga lagi ketemuan sama sahabatku, bukan untuk urusan yang sama. Jadi tapi nggak ada apa-apa waktu itu, lama. Udah lama gitu baru nyambung lagi. Aku juga lupa karena apa. Udah emang kebetulan aku juga lagi nggak sama siapa-siapa gitu. Emang kebetulan sebelumnya juga emang selalu berdoa sih. Kan gimana pun kayak pasti pengen punya temen pasangan yang capek kan kalau harus kayak maksudnya kayak mesti ganti gitu, yang agak capek ya, mengenal orang baru lagi, penyesuaian lagi, belum lagi sama keluarganya lagi gitu. Hidupnya kayak udah rumit gitu, kayak pengennya yang ini dong, yang udah dong gitu, dengan segala kriterianya, yang cinta Tuhan dong gitu, yang ini yang itu, yang ini yang itu gitu. Terus tiba-tiba nyambung, terus semua kriterianya yang aku bilang persis semuanya itu ada. Terus udah. Apalagi yang membuat Gisel makin mantap untuk menjalin kasih dengan Rino adalah soal kedekatannya dengan Tuhan. Baik Gisel maupun Rino sama-sama tengah menempuh jalan Tuhan untuk memperbaiki diri. Apalagi Gisel yang belakangan sempat tersandung kasus video asusila yang membuatnya terpuruk. Di usianya yang matang itu, Ibunda Gempi Nora Martin itu ingin memperbaiki diri untuk lebih baik ke depannya. Itu sih yang tadi aku sebut sih, mungkin lagi berada di season yang sama aku, musimnya sama. Kerinduannya untuk punya relationship pribadi sama Tuhannya itu lagi sama aku, lagi bener-bener lagi pengen mendekatkan diri. Jadi
pas aku berdoa pengen punya pasangan yang seperti itu, kebetulan ternyata pas Usut punya Usut, kita udah ngobrol kemarin udah kenal doa ini, ternyata di waktu-waktu yang sama dia itu di sana juga lagi mendoakan pengen pasangan yang bisa wanita yang godly, yang bisa sama Tuhan itu nggak sekedarnya doang gitu-gitu. Jadi kayak nyambung gitu, ternyata keinginannya sama, makanya kok lucu bisa ketemu gitu. Tapi sayangnya kedekatan Rino dan Giselle itu menuai ragam komentar dari warganet. Ada yang pro, ada pula yang kontra. Bahkan video TikTok Giselle dengan Rino baru-baru ini juga viral. Lantaran dalam video itu, Rino mencoba membenarkan baju Giselle yang tampak seksi. Namun, Giselle terkesan ogah untuk diberitahu Rino. Hal itulah yang membuat warganet langsung menyerbu dengan ragam komentar. Ada yang menghujat, ada pula yang justru terhibur dengan konten keduanya. Karena hujatan itu membuat Giselle sempat dibuat sedih. Ia juga sempat berkeluh kesah kepada sahabat karibnya Jessica Iskandar saat berkegiatan di Papua. Jadi aku kerjain live, terus aku ngedit video. Punya pacar baru. Kan aku tahu, kamu udah kenalin aku. Oh iya, iya bener ya. 70% tuh pro. Cuman biasa lah, orang kalau hinanya kan hina aku yang gatel apa itu biasa lah ya. Cuek aja. Iya sih, itu dia cuek. Cuman tadi tuh kan aku posting TikTok. Aku tuh cuman bercandaan doang deh. Emang parah banget ya. Itu doang menurut kamu emang aku sih biasa aja ya. Dan kayak we're just friend gitu. Ngerti gak sih? Yang ngerti jokesnya gak sih? Ngerti jokesnya kan kayak sok-sok mau ngerapin baju tapi kayak we're just komennya friend gitu kan. Gak tahu. Nah pas aku tadi posting, aku kan gak pernah baca komen TikTok. Maksudnya ini kan emang bajunya emang seseksi apa sih? Aku sampai bingung. Enggak. Oke. Sampai latihan sampai kepikiran. Iya ngapain? Soalnya nulis soal Tuhan, aku jadi kepikiran. Itu kalau yang ngebenerin baju itu maksudnya kan bercandaan, maksudnya teh kan ngerti nggak sih, kayak biasanya laki kan suka itu kan in purpose ngelakuinnya, maksudnya sengaja kayak biasa suka protes kalau bajunya keseksian. Itu soalnya terjadi di aku dari dulu selalu kayak bajumu gitu, maksudnya buat dibercandain maksudnya. Tapi kan namanya kita ngelempar konten, mau sekreatif apa ya, yang nangkep ada, yang nggak nangkep juga ada. Jadi kalau lagi gitu-gitu aku nggak pernah pusing. Pro kontra netizen dan akan selalu ada. Tapi as far as I see sekarang ini, kayak aku kalau ngeliat justru jauh lebih baik sih ketimbang yang kemarin gitu. Kayaknya netizen masih lebih positif menurutku ya. Makanya seneng, makanya aku tuh kayak ngerasa beda yang kali ini gitu, karena dari orang-orang terdekat, dari netizen juga kayaknya masih lebih banyak yang pro-nya gitu. Kalau kontranya kayaknya sampai kapan pasti akan selalu ada ya gitu. Apalagi emang hidup aku juga nggak di ceritanya di netizen kan nggak polos gitu dengan semua ceritanya gitu. Cuman kan kita kan emang hidup dari masa yang sekarang untuk ke depan. Untuk yang lalu-lalu ya buat aku jadiin pelajaran. Kalau yang lalu-lalu masih aku bawa-bawa terus sebagai baggage dan kesedihan, rasa bersalah dan lain-lain, termasuk komen netizen yang kontra, kayak aku nggak bakal bisa maju terus kan, akan terjebak di situ-situ aja dan nggak berguna pada akhirnya, sayang. Giselle tak pernah membayangkan jika luka lamanya masih saja dikorek oleh warganet. Padahal ia kini tengah membenahi diri. Beruntungnya ia memiliki sahabat-sahabat yang luar biasa bisa menguatkan Giselle. Apalagi kini ia juga telah yakin dengan pilihan hidupnya dengan Rino. Lantas akankah hubungan ini bakal berakhir dalam satu ikatan cinta suci pernikahan? Pastinya pengen ada yang lebih dari sekedar jalanin aja kan. Lu udah gak muda juga. Cuman gimana-gimananya ya gak berani ini juga, gak berani ngomong banyak juga sekarang. Aku minta didoain aja. Ya banyak sih, tapi kalau aku mungkin sedikit demi sedikit sudah lebih berlatih. Seperti luka itu, aku kan udah belajar memaafkan diri sendiri juga. Mungkin sekarang udah lumayan, lukanya udah mulai mengering. Maybe one day kalau baca yang kayak gitu aku udah gak kerasa lagi sakitnya. Kalau sekarang mungkin kalau kebaca masih gitu ya. Cuman
ya udah cepet di reframing lagi kepalanya, cuman ingat lagi bahwa semua proses yang ada dalam hidup aku itu baik buruk semuanya membentuk aku yang saat ini. Jadi walaupun itu jelek banget, tapi at least dengan melewati itu semua aku bisa belajar, aku bisa jadi pribadi yang lebih baik. Jika Giselle begitu getol memperkenalkan pria-pria yang sempat dekat dengannya, dan terakhir dengan Rino, lain halnya dengan mantan suaminya Gading Martin. Sejak berpisah dari Giselle, Gading sempat digosipkan dekat dengan beberapa wanita. Namun sayangnya wanita yang pernah dekat itu tak pernah dikenalkan di hadapan publik sebagai kekasih. Bisa dibilang Gading lebih selektif memilih pendamping hidup. Dan kini ia kembali digosipkan tengah merajut temali kasih dengan seorang influencer sekaligus selebgram, Paula Serena Tobing. Foto keduanya itu beredar di jagat maya, lantaran Ariel Tatum secara sengaja mengunggahnya di laman foto berbagi miliknya dengan sebuah tulisan, "Stay up late tonight, just for the two of them," dengan tambahan emoji love. Jauh sebelumnya baik Gading maupun Paula sempat berbalas komentar di laman foto berbagi. Bahkan Gading sempat mempertanyakan soal kode-kodean di kolom komentar milik Ariel Tatum. Bahkan Paula juga ikut membalas komentar dengan menulis rusuh kepada Gading. Lantas benarkah Paula dan Gading tengah menjajaki hubungan? Lantas benarkah Giselle mengetahui sosok Paula yang dikabarkan tengah dekat dengan Gading? Emang dia udah bilang dia punya? Ya kabarnya sih Antar gitu. kena aku. Pokoknya sih Mancing. Enggak kayaknya. Enggak lah, nanti tanya sama Mas Ding ya. Kayaknya bukan deh, Cek. Kok tahu sih bukan. Kayaknya masih suka kepoin. Ya enggak lah, kita kan emang bersahabat banget, berkeluarga. Ini mama siapa yang pasti tahu lah. Enak aja. Berarti kalau teman-teman atau gimana? Nggak tahu. Nggak tahu, nanti aku tanyain ya habis dari sini ya. Emang kamu sama Paula gitu? Nanti aku tanya. Pasti dong, dia ada di doa aku setiap hari, setiap berdoa. Nggak cuma dia doang, kalau doa tuh rombongan yang dibawa, semuanya didoain.